down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat walafiat sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Pida Sahara dari kelas 01 SAKP 011. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis tugas kedua, yaitu materi pengantar manajemen dan bisnis yang saya ambil, yaitu pointer kelima dengan judul pendirian perusahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anasril Kambut SEMM yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha yaitu sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Menurut Anda Sasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal dan bertujuan mencari laba dan keuntungan. Bersifat resmi, formal harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bersifat abstrak hanya dapat dilihat dari akta pendirian berbentuk CV, PT, atau FA. Perusahaan merupakan kesatuan teknik produksi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Tidak selalu bersifat resmi atau formal, bersifat konkret seperti pabrik, toko, atau bengkel. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, 1. Fungsi komersial. Itu untuk menghasilkan produk, memperoleh keuntungan dengan menjalankan berbagai fungsi. Yang pertama, fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. Yang kedua, fungsi operasional, yaitu produksi, pemasaran, dan pembelanjaan. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial itu bermanfaat bagi masyarakat untuk kesempatan kerja atau ahli teknologi. Yang ketiga, fungsi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ekspor dan penerimaan pajak. Untuk badan usaha ada 8, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUMD. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha di mana pemilik tersebut perseorangan. Kelebihannya yaitu organisasi yang mudah dan kebebasan bergerak. Tidak ada yang mempersoalkan manajemen perusahaan sebab dia sendiri yang memegang kekuasaannya. Penerimaan seluruh keuntungan dan pajak yang rendah. Ongkos organisasi yang murah, dan undang-undang yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit jika dibandingkan dengan peraturan badan usaha lainnya. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas dan kesulitan dalam soal pimpinan. 2. Persekutuan firma yaitu perjanjian antara 2 orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Persekutuan firma dapat berakhir oleh karena beberapa hal berikut. Yang pertama, seorang sekutu meninggal atau jatuh, pailit. Yang kedua, dibubarkan hakim karena alasan-alasan yang sah. Yang ketiga, jangka waktu yang ditetapkan persekutuan firma telah habis. Yang keempat, seorang sekutu menarik diri. Adapun kelebihan persekutuan firma yaitu kebutuhan akan modal lebih terpenuhi. Pada persekutuan firma ada beberapa pemilik, jadi setiap keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan berbagai pihak. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh perusahaan. Adapun kekurangan persekutuan firma yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Yang kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari 1 orang. Dan yang ketiga, penanaman modal beku. Yang ketiga, persekutuan komanditer yaitu 1 atau beberapa orang sekutu mempercayakan modalnya kepada 1 atau beberapa orang yang menjalankan perusahaannya. Adapun kelebihan persekutuan komanditer yaitu mudah proses pendiriannya sebagai tempat untuk menanamkan
menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu dia akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Yang ketiga, persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Adapun kekurangan persekutuan komanditer yaitu kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu komplementer yang bertindak sebagai pimpinan persekutuan. Yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas untuk mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Keempat, perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau sero. Beberapa jenis perusahaan terbatas ada 3. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka atau TBK. Kebutuhan modalnya diperoleh dengan menjual saham di bursa. Yang kedua, perseroan terbatas tertutup. Saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu dan seringkali orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya berbentuk atas nama. Yang ketiga, perseroan terbatas milik negara atau persero. Sebagian atau seluruh saham pada perseroan terbatas ini dimiliki negara atau disebut persero. Pengurusan perseroan terbatas terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Tugas Dewan Direksi yaitu menjalankan perusahaan dan bertindak mewakili PT, baik ke dalam maupun keluar. Kedua, memberikan laporan kepada rapat pemegang saham termasuk neraca laba rugi. Adapun tugas komisaris yaitu mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua, melakukan tindakan bila diperlukan untuk kepentingan pemegang saham. Rapat umum pemegang saham memiliki beberapa hak, yaitu yang pertama, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan. Yang ketiga, mengesahkan laporan keuangan dan pembagian keuntungan. Adapun kelebihan perseroan terbatas yaitu tanggung jawab para pemegang saham terbatas dan yang kedua, pemisahan pemilik dari pengurus. Adapun kekurangan perseroan terbatas yaitu pemungutan pajak terhadap perseroan terbatas relatif besar. Yang kedua, mendirikan perseroan terbatas lebih mahal. 5. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab diatur dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang kedua, keputusan-keputusan rapat anggota. Adapun hak-hak yang harus dimiliki oleh anggota koperasi yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan pemeriksa. Yang ketiga, diminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat kepada pengurus baik diminta ataupun tidak diminta. Yang kelima, mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang keenam, melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Adapun kelebihan koperasi, prinsip pengelolaannya bertujuan untuk memupuk laba untuk kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, dasar sukarela. Orang masuk menjadi anggota atas dasar sukarela. Yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Adapun kekurangan koperasi yaitu keterbatasannya permodalan, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota. Yang ketiga, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Adapun peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, memperkokoh perekonomian masyarakat. Yang keenam, yayasan. Yang
Yang keenam, yayasan. Yayasan merupakan badan usaha, tetapi tidak dikelompokkan sebagai perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk tujuan sosial dan berbadan hukum. Yang ketujuh, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara merupakan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan menerima negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, penyelenggaraan kemanfaatan umum merupakan penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. BUMN dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perseroan dan perum. Perseroan seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikannya milik negara. Maksud dan tujuannya itu untuk menyediakan barang atau jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan juga untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perangkat atau organ dalam persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Adapun yang dimaksud perum, yaitu seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum didirikan dengan maksud dan tujuan untuk kemanfaatan umum, merupakan penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan prinsip pengelolaan perusahaan. Perangkat atau organ perum adalah menteri, direksi, dan pengawas. BUMN memiliki kelebihan, di antaranya seluruh keuntungan BUMN memiliki keuntungan negara. Yang kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. BUMN juga memiliki kekurangan, di antaranya permodalan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara, dipagari oleh sejumlah aturan sehingga menghambat kelincahan BUMN. Yang C, pengelolaan BUMN cenderung tidak otomatis, tidak ekonomis. Yang kedelapan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah di mana modalnya baik atau seluruh sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD daerah dipimpin oleh direksi. Adapun tugasnya yaitu menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan, mengirim laporan-laporan kepada kepala daerah, mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan. Kebaikan dan kelemahan pada BUMD hampir serupa dengan BUMN. Selanjutnya, izin usaha. Menurut Bagirmanan, izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh, melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang selama ini dilarang. Tujuan perizinan yaitu mengendalikan perilaku masyarakat, mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, melindungi objek-objek tertentu, membagi sumber daya yang terbatas, dan mengarahkan aktivitas. Perizinan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pemerintah, yang satu sebagai alat pengendali, yang kedua sebagai sumber pendapatan. Dari sisi masyarakat ada tiga, yaitu untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas. Ada 12 macam perizinan. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, izin usaha dagang.
Yang keempat, surat izin tempat usaha. Yang kelima, surat izin prinsip. Yang keenam, surat izin usaha industri. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan. Yang kedelapan, tanda daftar perusahaan. Yang kesembilan, tanda daftar industri. Yang kesepuluh, HO, surat izin gangguan atau yang sering disebut dengan surat izin gangguan. Yang ke-11, surat izin mendirikan bangunan. Dan yang ke-12, izin BPOM. Cukup sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.